Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan ajari kami mengerti, memahami bahwa Yesus bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya Nabi, tapi Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Allah. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami dapat menyelami keilahian Yesus, mengalami keilahian Yesus dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana Nabi Elisa menyembuhkan seorang panglima Aram, Naaman. Orang Aram adalah orang yang bukan orang Yahudi, tapi Tuhan bekerja juga dalam diri orang-orang non-Yahudi. Meskipun keselamatan berasal dari orang Yahudi, tetapi tidak berarti orang-orang non-Yahudi tidak mendapatkan keselamatan. Dan itu karena juga orang Yahudi menolak anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itulah Allah berpaling bukan lagi kepada orang Yahudi, tetapi orang-orang non-Yahudi. Dan itu pula yang dikatakan Yesus kepada orang Nazaret yang menolak Yesus. Karena Nazaret adalah tempat di mana Yesus dilahirkan, Yesus berkembang, Yesus tumbuh. Tapi mereka tidak melihat bahwa Yesus adalah Putra Allah, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Mereka melihat hanya Yesus sebagai anak Maria, anak Yosef. Inilah saya kira apa yang penting, yang perlu, yang kita sadari sungguh-sungguh adalah pengalaman kita akan Yesus. Dalam bacaan Injil kemarin tentang orang wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus, Yesus ia alami sebagai orang Yahudi, kemudian sebagai Nabi, kemudian sebagai Mesias, dan kemudian sebagai Juru Selamat. Nah, tentu ini suatu bukan hanya bahwa pertama-tama orang Yahudi, bukan Nabi, berurutan, bukan, tapi merupakan kombinasi kesatuan yang utuh, bahwa Yesus adalah orang Yahudi, bahwa Dia adalah Nabi, bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Allah. Nah, kalau aspek-aspek ini dalam diri Yesus kita alami, kita rasakan, kita resapkan, maka itu akan membuat pemahaman kita yang luhur tinggi tentang Yesus, yang bekerja bukan sebagai manusia, tapi juga sebagai Allah. Maka pengalaman Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita alami biasa, tapi lebih daripada itu Dia adalah Allah. Nah, inilah suatu pengertian, pemahaman, pengalaman yang konkret tentang siapa Yesus itu. Sebab bila tidak, kita akan mengalami sesuatu yang tidak berarti, bahwa Yesus hanya sekedar manusia. Ya, seperti saudara kita orang Islam melihat Yesus hanya sebagai Nabi, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Mesias, bukan sebagai Juru Selamat, bukan sebagai Allah. Akhirnya mereka tidak mengalami apa-apa. Tapi ketika mereka mengalami bahwa Yesus adalah Allah, maka hidup mereka berubah. Demikian juga dengan kita. Apakah Anda dan saya sungguh-sungguh mengalami Yesus sebagai Allah? Inilah perjuangan dan pergulatan kita. Inilah masa prapaskah kita dalam hidup ini, yaitu mengalami Yesus sebagai Allah, mengalami Yesus sebagai manusia, dan mengalami Yesus sebagai Allah. Semoga di masa prapaskah ini pengalaman keilahian Yesus, pengalaman kemanusiaan Yesus menyatu satu sama lain, sehingga kita merasakan dan mengalami bahwa kita justru sungguh-sungguh membutuhkan Juru Selamat, membutuhkan Mesias, membutuhkan Allah dalam diri Yesus. Semoga masa prapaskah ini membawa kita kepada pengalaman yang begitu berharga akan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Allah yang datang menjadi manusia, menyerupai kita dan membebaskan kita dari kemanusiaan kita, supaya kita menjadi manusia yang ilahi. Puji Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.